Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Fadilah Al-Quran, 40 hadis mengenai keutamaan Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Hadis ke-25. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memperhatikan sesuatu sebagaimana Dia memperhatikan seorang nabi ketika membaca kalam ilahi dengan suara yang bagus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faidah: kita ketahui sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kalamnya secara istimewa karena para anbiya alaihissalam membaca kalam Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan dan menghargai mereka, apalagi mereka membaca dengan suara yang bagus. Perhatian dan penghargaan Allah Subhanahu wa taala tentu lebih besar, sedangkan orang-orang setelah para anbiya alaihissalam akan mendapat perhatian dan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keutamaan dan derajat mereka. Hadis ke-26. Allah Subhanahu wa taala mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Dari Sayyidina Fudahalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah lebih memperhatikan para pembaca Al-Qur'an melebihi seorang tuan yang mendengarkan nyanyian hamba wanitanya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim dari kitab Syarah Al-Ihya. Faidah: telah menjadi fitrah dan adat kita untuk menyukai nyanyian, namun karena syariat agama telah melarangnya kecuali dengan syarat-syarat tertentu, orang-orang yang kuat beragama tidak akan mendengarkannya. Meskipun demikian, seorang tuan boleh mendengarkan nyanyian hamba sahaya wanitanya. Penting diperhatikan, janganlah Al-Quran dibaca seperti nyanyian. Hal itu berdasarkan hadis Iyyakum wa waluhuna ahlil ishq, yang artinya, janganlah membaca Al-Quran dengan nada orang yang kasmaran. Maksudnya, jangan membaca Al-Quran dengan nada-nada musik dan suara penyanyi lagu cinta. Para ulama menulis bahwa orang yang membaca Al-Quran seperti itu dianggap fasik dan pendengarnya berdosa. Al-Quran hendaknya dibaca dengan bacaan yang bagus, tanpa aturan nada-nada nyanyian. Di antara sekian banyak hadis yang menerangkan hal ini adalah hadis yang berbunyi, hiasilah Al-Quran dengan suara yang bagus. Hadis yang lain menyebutkan suara yang bagus menambah keindahan Al-Quran. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullahi alaih menulis di dalam kitab Al-Gunyah, ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berjalan di Kufah, ada sekelompok ahli maksiat yang sedang berkumpul di sebuah rumah. Dalam kumpulan itu seorang penyanyi yang bernama Zadzan menyanyi dengan diiringi alat musik. Mendengar suara yang merdu, Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, alangkah baiknya jika suara itu digunakan untuk membaca Al-Quran. Lalu ia menutup kain di kepalanya sebagai pernyataan ingkar terhadap keadaan tersebut dan meninggalkan tempat itu. Mendengar ucapan tersebut, Zadzan pun bertanya kepada orang-orang. Maka dia tahu bahwa orang itu adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan itu amat berpengaruh ke dalam hatinya sehingga menghancurkan alat-alat musiknya dan mulai menjadi pengikut Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di kemudian hari ia dikenal sebagai seorang ulama pada zamannya.
Banyak riwayat memuji orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang indah, namun banyak juga riwayat yang melarang membacanya dengan suara seperti nyanyian sebagaimana riwayat di atas. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran dengan nada Arab. Jangan membacanya seperti orang yang mabuk cinta atau seperti lagu orang Yahudi atau Nasrani. Suatu saat nanti akan ada suatu kaum yang membaca Al-Quran dengan dilakukan seperti para penyanyi atau seperti orang yang meratapi duka, yang bacaannya tidak akan bermanfaat sedikit pun baginya. Mereka akan mendapat fitnah dan orang-orang yang menganggap bacaan mereka itu bagus pun akan terkena fitnah." Syekh Tawus rahmatullah alaih berkata, seseorang bertanya kepada baginda Nabi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Suara siapakah yang paling bagus dalam membaca Al-Quran?" Beliau bersabda, "Orang yang jika kamu melihatnya membaca Al-Quran, terasa bahwa ia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dari suaranya terasa ia dalam keadaan takut." Ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membebani setiap orang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sebuah hadis menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat dengan tugas khusus, yaitu jika ada orang yang membaca Al-Quran tetapi ia tidak mampu membacanya sesuai dengan hak bacaan Al-Quran, maka malaikat itu akan membawa bacaan itu ke langit setelah ia memperbaiki bacaan orang tersebut. Ya Allah, aku tidak mampu menghitung pujian bagimu. Kitab Kisah-Kisah Sahabat. Beberapa kisah tentang perasaan cinta para sahabat radhiyallahu anhum terhadap baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika seseorang bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Sejauh manakah cintamu terhadap baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam?" Ia menjawab, "Demi Allah, di antara mata kami baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih kami cintai daripada harta, anak dan ibu kami. Bahkan lebih kami sukai daripada meminum air dingin ketika kehausan." Dari kitab Syifa. Faidah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Benar, demikianlah hakikat pada diri sahabat, mengapa tidak? Karena keimanan mereka telah sempurna." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 24, yang artinya, "Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat-tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik." Dalam ayat ini terdapat ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang tidak mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya di atas segalanya. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu tidak akan menjadi seorang mukmin yang sempurna sebelum kamu mencintaiku melebihi cintamu kepada bapakmu, anak-anakmu, dan semua orang." Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan hadis yang seperti itu. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan cinta dalam hadis itu adalah cinta ikhtiyari atau cinta menurut nalar orang yang beriman, bukan cinta tabi'i iditari atau cinta yang sudah menjadi watak. Kalaupun yang dimaksud hadis itu adalah cinta tabi'i iditari, maka maksud istilah iman dalam hadis tersebut adalah iman yang sempurna sebagaimana iman para sahabat radhiyallahu anhum. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara yang jika terdapat pada diri seorang muslim, ia akan mendapat manisnya iman, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya lebih daripada segalanya, mencintai seseorang semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut menjadi kafir kembali sebagaimana ia takut dilemparkan ke dalam api,
Suatu ketika, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada segalanya, kecuali diriku sendiri." Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seseorang tidak akan menjadi mukmin yang sempurna sebelum ia mencintai aku lebih daripada dirinya sendiri." Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, sekarang aku mencintaimu melebihi diriku sendiri." Beliau bersabda, "Sekarang wahai Umar." Para ulama menjelaskan jawaban baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut memiliki dua maksud. Pertama, sekarang setelah sempurna imannya. Kedua, ini peringatan mengapa baru sekarang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mencintai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi dirinya. Padahal perasaan itu harus dimiliki sejak awal. Syekh Tustari rahmatullahi alaihi berkata, barang siapa tidak menjadikan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tuannya dan dia sebagai budaknya setiap saat dan keadaan serta masih menganggap memiliki dirinya, maka ia tidak akan merasakan kelezatan sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat radhiyallahu anhu mendatangi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Kapankah hari kiamat?" Beliau bertanya, "Apa yang telah kamu siapkan untuk hari kiamat sehingga kamu menunggu kedatangannya?" Jawabannya, "Ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkannya dengan banyak sholat, puasa, dan sedekah, tetapi aku mempersiapkannya dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya di dalam hatiku." Beliau menjawab, "Pada hari kiamat kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai." Baginda Nabi SAW bersabda, pada hari masyar, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Beberapa sahabat radhiyallahu anhum meriwayatkan hadis ini, termasuk Sayyidina Ibnu Mas'ud, Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, Sayyidina Safwan, dan Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhum. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, tidak ada sesuatu yang lebih menggembirakan hati para sahabat melebihi sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu wajar karena cinta mereka kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendarah daging pada diri mereka. Pada mulanya, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha tidak tinggal agak jauh dari rumah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku ingin kamu tinggal dekat denganku." Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha mengusulkan rumah Sayyidina Haritsah radhiyallahu anhu itu rumah yang terdekat dengan rumah ayah. "Katakanlah kepadanya agar ia mau bertukar tempat tinggal denganku." Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebelumnya kita sudah bertukar tempat dengannya, kini aku malu mengatakannya." Ketika Sayyidina Haritsah radhiyallahu anhu mengetahui hal itu, ia langsung menjumpai baginda Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, aku mengetahui engkau menginginkan rumah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha lebih dekat dengan tempat tinggal engkau. Inilah beberapa rumahku. Tidak ada rumah yang lebih dekat dengan rumah engkau daripada rumahku. Terserah kepadamu ya Rasulullah, mana yang engkau sukai tukarlah. Ya Rasulullah, diriku dan hartaku ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ya Rasulullah, demi Allah, jika engkau mengambil hartaku untuk keperluanmu itu lebih menggembirakan daripada engkau mengambil hartaku untuk keperluanmu, meninggalkan hartaku untuk keperluanmu." Baginda Nabi SAW bersabda, "Benar, kamu telah berkata jujur." Lalu baginda Nabi SAW mendoakan keberkahan bagi Sayyidina Haritsah radhiyallahu anhu dan bertukar rumah dengannya. Seorang sahabat datang ke majelis baginda Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu melebihi cintaku terhadap jiwa, harta, dan keluargaku sendiri. Jika aku berada di rumah, lalu aku terbayang dirimu, maka aku tidak bisa menahan diri hingga menjumpaimu. Aku berpikir, bagaimana jadinya jika nanti di akhirat engkau akan mencapai derajat para nabi alaihissalam, maka aku khawatir tidak bisa melihat engkau lagi." Mendengar hal itu, baginda Nabi SAW tidak menjawab sedikit pun. Beliau hanya berdiam diri. Kemudian datanglah malaikat Jibril alaihissalam membacakan wahyu dalam Quran surat An-Nisa ayat 69-70 yang artinya, "Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para sadikin,
para syuhada, dan orang-orang soleh, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah yang Maha Mengetahui. Banyak kisah seperti itu terjadi pada diri sahabat lain. Hal itu disebabkan kedalaman cinta mereka terhadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai tanggapannya, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan ayat tersebut. Seorang sahabat datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu sehingga aku teringat engkau dan aku tidak berjumpa dengan engkau saat itu juga mungkin nyawaku akan terlepas. Namun terpikir olehku, meskipun aku akan masuk surga, tentu derajat surga yang kudiami lebih rendah daripada derajat surgamu. Bagiku tinggal di surga tanpa bertemu denganmu adalah sangat berat." Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya dengan membaca ayat di atas. Ada juga riwayat lain yang menyatakan bahwa seorang Ansor datang ke majelis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersedih hati. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Mengapa kamu bersedih?" Jawabnya, "Ya Rasulullah, aku sedang memikirkan sesuatu." Beliau bertanya, "Apa yang kamu pikirkan?" Jawabnya, "Ya Rasulullah, setiap pagi dan sore aku selalu berjumpa denganmu. Aku senantiasa rindu untuk menjumpaimu, datang dan duduk di majelismu. Namun kelak di akhirat engkau pasti akan mendapatkan derajat para nabi alaihissalam, sedangkan aku tidak akan mencapai derajat itu." Baginda Nabi SAW berdiam diri terhadap pertanyaan ini. Lalu ketika turun ayat di atas, beliau memanggil sahabat Ansor tersebut dan menyampaikan kabar gembira itu kepadanya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa banyak para sahabat radhiyallahu anhum mengadukan hal seperti itu. Lalu baginda Nabi SAW membacakan ayat tersebut sehingga para sahabat merasa lega. Sebuah hadis menyebutkan ada seseorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, sudah pasti bahwa para nabi mempunyai keistimewaan yang lebih daripada umat mereka, dan di surga derajat mereka pun lebih tinggi daripada umat mereka. Lalu bagaimana kami dapat menjumpai engkau?" Beliau menjawab, "Orang-orang yang derajatnya lebih tinggi akan menziarahi orang-orang yang derajatnya lebih rendah. Mereka duduk dan berbincang bersama-sama." Dari kitab Durrul Mansur. Baginda Nabi SAW bersabda, "Akan lahir seorang yang sangat mencintaiku setelah wafatku. Mereka berangan-angan dapat berjumpa denganku, walaupun harus mengorbankan seluruh harta dan keluarga mereka." Anak perempuan Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu, Sayyidatina Abbah radhiyallahu anha berkata, "Jika ayahku berbaring untuk tidur, ia tidak dapat memejamkan mata dan selalu terjaga karena mengingat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kerinduan yang mendalam." Ia juga menyebutkan nama para sahabat Muhajirin dan Ansor, mengingat-ingat mereka dan berkata, "Mereka orang tua dan penerusku," atau maksudnya sahabat yang tua dan muda. "Mereka telah menarik hatiku. Ya Allah, cepatkanlah kematianku sehingga aku dapat berjumpa dengan mereka." Ia terus berkata demikian sampai tertidur. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, aku lebih mengharap Islamnya paman engkau daripada Islamnya ayahku, karena engkau pasti lebih menyukai keislamannya." Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu atau paman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Keislamanmu lebih aku sukai daripada keislaman ayahku, karena keislamanmu tentu lebih disukai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada keislaman ayahku." Suatu malam, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkeliling kota Madinah. Dari sebuah rumah terlihat olehnya sinar lampu terpancar. Kemudian ia mendengar seorang wanita tua sedang memintal bulu binatang sambil membaca bait-bait syair yang artinya, "Semoga salawat orang-orang baik senantiasa terkirim kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat orang-orang pilihan dan istimewa tercurah kepadamu. Sungguh, ya Rasulullah, engkau yang senantiasa sholat pada waktu malam dan menangis pada waktu sahur. Alangkah baiknya andai aku tahu apakah aku dengan kekasihku baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat bersatu kembali atau tidak. Karena kematian seseorang itu berbeda-beda. Aku tidak tahu bagaimana datangnya matiku, dan setelah mati, aku tidak tahu apakah dapat bertemu dengan kekasihku atau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mendengar syair itu, ia terduduk sambil menangis. Ada kisah mengenai Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu yang terkenal, yaitu ketika ia hampir wafat, istrinya sangat bersedih. Istrinya berkata, "Aduhai, sungguh menyedihkan." Sahut Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, "Subhanallah, betapa gembira esok aku akan bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat."
Kisah tentang Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu telah diterangkan dalam bab kelima kisah ke-9 yang lalu, yaitu ketika ia akan disalib oleh orang-orang kafir. Abu Sufyan bertanya, apakah kamu bersedia jika kami melepasmu dan sebagai gantinya, nauzubillah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu menjawab, demi Allah, lebih baik aku mati daripada baginda Rasulullah SAW terkena duri. Abu Sufyan berkata, tidak pernah kulihat seseorang mencintai pimpinannya sebagaimana sahabat Muhammad mencintainya. Catatan para ulama menulis tentang ciri-ciri orang yang mencintai baginda Nabi SAW. Qadi Iyad rahmatullahi alaih berkata, siapa yang mencintai sesuatu, ia akan mengutamakan sesuatu itu di atas segalanya. Itulah makna cinta. Jika tidak, maka cinta itu hanya pengakuan dan omong kosong belaka. Ciri-ciri mencintai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terpenting adalah mengikuti jejak beliau, berusaha menuruti sabda-sabda beliau, mengikuti semua perbuatan beliau, serta menaati yang diperintahkan dan menghindar yang dilarang oleh beliau, ketika senang maupun susah, ketika sempit ataupun lapang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan akan menghapuskan dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, itulah tadi kita telah mendengarkan dua hadis mengenai keutamaan Al-Quran dan juga kitab kisah-kisah sahabat tentang contoh-contoh kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat kita kesankan dalam hati dan kita juga diberikan kefahaman, kemampuan untuk mengamalkan dan menyampaikannya insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.